Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari untuk menikmati berkat Tuhan kita boleh datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membaca beberapa ayat di bagian ini. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kemudian saya akan baca ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya akan bacakan satu ayat di ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 ini berbicara tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel itu melewati laut yang dibelah oleh Tuhan Allah kita. Ada banyak peristiwa, misalnya seperti bangsa Israel ya bisa menyeberang laut di tanah yang kering tadi diceritakan, kanan kiri itu air ya, dikatakan sebagai tembok. Menarik sekali ya, peristiwa yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan, bagaimana bangsa Israel itu akhirnya yang kemarin kalau kita perhatikan itu ya, itu maju kena mundur kena begitu ya. Dan pada akhirnya mereka tetap harus menjalani pilihan itu, mereka maju dan maju karena Tuhan yang memelihara dan memberkati, sehingga hari ini mereka benar-benar bisa melewatinya. Ketika mereka percaya, mereka bisa melewatinya. Dan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita percaya, kita pasti bisa melewatinya. Nah, ketika kita percaya bahwa kita bisa melewatinya, ada dua pelajaran lagi yang kita juga bisa lihat. Yang pertama dari orang-orang Mesir. Bagaimana pada akhirnya mereka harus mengakui bahwa Tuhan Allah orang Israel ini berperang dengan mereka. Dan ini muncul dari pengakuan mereka. Kenapa? Ada peristiwa yang mereka alami, ada peristiwa yang mereka jalani. Kereta mereka jadi berat, begitu ya, jalannya miring, dan mereka tahu ini semua karena Tuhan menjaga Israel. Yang kedua juga muncul dari pengakuan orang-orang Israel sendiri. Ketika mereka melihat itu semuanya, mereka terkagum akan pekerjaan Allah. Dan dikatakan mereka takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kedua adalah setiap peristiwa dalam kehidupan kita, apakah itu masalah, apakah itu pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, apakah kita juga bisa melihat ketika kita sedang menjalani atau pada saat kita sudah selesai menjalaninya, kita bisa berkata, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Membawa kita semakin takut akan Tuhan, membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Bukan justru mengeraskan hati seperti
bangsa Mesir, yang akhirnya mereka ditutup oleh gelombang air dan tidak ada seorang pun yang selamat. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah tantangan di dalam hidup kita hari ini. Yang pertama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayakan hidup kita untuk dipimpin oleh-Nya. Yang kedua, ketika kita sudah percaya, ketika kita melihat ini semuanya, maukah kita membuat kita semakin takut akan Tuhan, membuat kita semakin kagum akan pemeliharaan Tuhan, dan membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi lebih percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa Bapak Ibu Saudara kalau kita boleh bicara ya. Ini sudah bulan Mei kita lewati. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat-berkat dari Tuhan. Masihkah hal ini membuat kita masih ragu kepada Tuhan dan masih mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan memberkati hidup saya? Apakah Tuhan masih sayang kepada saya? Bapak Ibu Saudara, rasa sayang Tuhan kepada kita itu melebihi sayang kita kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu daripada kita rindu untuk datang kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari, apa yang terjadi hari ini, sudahkah meneguhkan, menguatkan iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa dan boleh merasakan bagaimana karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apapun hari ini yang sedang Bapak Ibu alami, masalahkah itu, pergumulan-kah itu, dalam keluarga-kah, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berelasi, percayakah kita bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihinya. Jika kita percaya, mari, biar setiap peristiwa, setiap berkat Tuhan juga boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Allah kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan, dan pimpinlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau serahkan Tuhan jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan ataupun mengalami sukacita. Biarlah tidak membuat kami menjadi tawar hati, membuat kami jadi tidak melibatkan Engkau. Ajari, tolong kami untuk kami tak fokus kepada kehidupan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setiap peristiwa yang terjadi kiranya boleh membawa kami semakin memuliakan nama-Mu, semakin taat dan setia, dan boleh hidup seturut dengan pimpinan yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan para pimpinan yang sedang melayani, menggembalakan baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan, dimanapun berada, biarlah kehadiran anak-anak-Mu ini juga boleh menjadi berkat. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga jika ada di antara kami yang sedang sakit, biar kami tak melihat akan kemurahan Tuhan. Kami boleh menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.